Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fadil Jumiasti, dan yang saya banggakan, sayangi, dan semuanya apapun itu, guru-guru dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan, terutama guru kelas 5 dan guru kelas 6. Kenapa? Karena tugas modul saya di sini itu khusus untuk kelas 5 dan kelas 6. Tugas modul yang saya rancang yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Sebelum itu saya mau tanya, di sini itu sudah aktif apa belum komunitasnya? Ya. Tapi sudah dibentuk kan? Nah, maka dari itu, karena komunitas belajar di sekolah ini sudah dibentuk tapi masih belum bisa berjalan dengan normal, saya ingin menjalankan dengan normal, dengan aktif gitu. Monggo Ibu. Produk utamanya menyelenggarakan kegiatan sport education model SEM dengan mengadakan turnamen fun futsal kelas 5 dan kelas 6 di UPTS dan Fatih Gresik. Kenapa kelas 5 sama kelas 6? Nah, tujuan saya menerapkan ke kelas 5 dan kelas 6, nantinya yang mengadakan itu anaknya sendiri, yang melombakan anaknya sendiri, kita sebagai guru cuma mengarahkan saja. Tuh gambarannya seperti apa, turnamennya seperti apa. Pengertian futsal. Nah, futsal adalah olahraga sepak bola dalam ruangan yang mempertandingkan dua tim yang terdiri dari 5 pemain termasuk seorang kiper. Futsal tidak seperti sepak bola tradisional, dimainkan di lapangan yang lebih kecil dengan menggunakan bola yang lebih kecil dan memantul lebih rendah. Saya rasa anak-anak juga sudah paham. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya kerjasama sportivitas dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Nah, semuanya nanti kelas 5 sama kelas 6 itu melakukan dengan pemahamannya mereka sendiri. Yang ketiga, mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi sehat. Yang keempat, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga. Ini yang saya maksud tadi. Jadi siswa kelas 5 sama kelas 6 itu merancang lombanya sendiri. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Produk utama, ini tadi sudah. Next. Kembali. Produk hasil karya. Produk hasil karya yang akan dipublikasikan melalui turnamen langsung yang diadakan di sekolah. Terus laporan kegiatan yang dipresentasikan di depan kelas. Nanti anak-anak itu mempresentasikan di depan kelas. Oh, kegiatannya seperti ini. Oh, cara pertandingannya seperti ini. Oh, cara mainnya seperti ini. Oh, harus gini gitu. Terus yang terakhir, dokumentasi foto dan video yang diunggah di media sosial. Pertanyaan kuncinya, mengapa kerjasama dan sportivitas penting dalam olahraga? Bagaimana cara menyelenggarakan turnamen olahraga yang adil dan menyenangkan? Apa saja peraturan dasar dalam olahraga yang dipertandingkan? Kemudian sejauh mana keaktifan peran siswa dalam kegiatan SEM? Jadi pertanyaan kunci ini nanti digunakan untuk siswa itu agar terpacu.
mengapa sih kerjasama dan sportivitas penting dalam olahraga? Bagaimana caranya, kemudian apa saja peraturannya, sejauh mana keaktifan siswa. Jadi semua siswa dituntut untuk melakukan pertandingan turnamen futsal itu sendiri. Tipe project memecahkan masalah dalam dunia nyata. Masalah kita kan gitu. Ketika pada saat setelah PAS, anak-anak itu amburadul, gak karuan. Ada yang main di luar, ada yang main di dalam, ada yang ya gitulah, macam-macam. Kemudian modelnya sport education model bentuk turnamen. Keterlibatan peserta didik kelas 5 dan kelas 6 UPTS dan Bakti Gresik. Waktu kegiatan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2024. Nah, ini berhubung ada Bapak kurikulum. Ini juga saya siapa tahu bisa diterapkan gitu kan. Buat anak kelas 4, anak kelas 5 disuruh membuat turnamen sendiri dalam bentuk kelas meeting besok setelah PAS, daripada keluyuran, daripada kolam berenang, kan lebih baik dibuatkan kayak gini, disuruh sendiri tuh, biar gurunya itu fokus mengaji. Pelajaran yang terlibat pastinya PJOK, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika dengan penghitungan skor. Pembelajaran berbasis proyeknya itu intrakurikuler dan co-kurikuler. Ini seperti tadi, sama lokasinya di lapangan SD. Proyek yang dihasilkan membuat turnamen. Teknologi yang digunakan itu nanti bisa memanfaatkan media sekolah, bisa lewat IG, bisa lewat TikTok, bisa lewat YouTube. Nanti kita posting di situ biar semuanya itu mengerti. Kalau misalkan SDN Pak ini kalau habis semester itu ada kegiatan, ternyata kegiatan kelas meeting turnamen futsal seperti itu. Tabel gambaran besar tiga satuan sekolah UPTS dan 43 Gresik kelas 5 dan 6. Kenapa sih kok pertanyaannya kenapa kok kelas 5 dan 6? Soalnya mereka kan bisa dibilang sudah paling dewasa dari yang lainnya, jadi diharapkan bisa menyusun kegiatan sendiri. Temanya itu peningkatan prestasi dalam bidang olahraga futsal. Ada yang ikut lagi? Tidak. Berikutnya ini pengumpulan informasi, membuat publikasi pengarahan dan pengawasan, pengembangan dan umpan balik. Setiap kelas minimal mengirimkan satu tim putra yang terdiri dari 5 pemain inti dan 3 pemain cadangan. Presentasinya, setiap peran dalam SEM dan tahapannya akan dilaksanakan refleksi dan umpan balik. Teknologi yang digunakan sama media publikasi. Kesimpulannya adalah dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan sport education model, saya berharap para peserta didik khususnya kelas 5 dan 6 dapat memahami dan melaksanakan sistem turnamen dalam pertandingan futsal. Jadi besok kalau misalkan di luar sana ada turnamen, mereka juga nggak kaget. Ada peraturan seperti ini, harus ini, serta dapat meningkatkan prestasi peserta didik dalam olahraga khususnya futsal. Nah, menarik kan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kok kayak skripsi ini sih? Ada saran? Kalau nggak ada pertanyaan silakan dikasihkan saran. Bapak kurikulum, monggo. Iya, terima kasih.
atas waktunya melihat presentasi yang disampaikan Pak Badul. Ini muncul beberapa masukan atau pertanyaan. Yang pertama terkait komunitas. Jadi saya sendiri masih belum merasakan komunitas belajar yang ada di Provinsi ini. Padahal sudah lama terbentuk studinya. Itu monggo mungkin Pak Barul bisa sebagai pionir untuk memberikan misalnya masukan terhadap komunitas belajar yang ada di Provinsi ini. Sekaligus sini juga kita dari dulu sudah berharap ya, kita semua terlibat ya, dalam komunitas itu karena bisa saling menguntungkan ya. Jadi kita mendapatkan suatu pengetahuan dan juga sertifikat untuk yang ya, monggo saya Pak Barul sambil mengawali diseminasi ini ya, alangkah baiknya tadi itu dimasukkan ke komunitas. Dianggap ini sekalian saya program dari komunitas. Terus yang kedua terkait futsal tadi materi yang disampaikan. Ya. Ini kan sifatnya kan fun futsal. Ya. Ini memang sasarannya kelas 4. Tapi ya masukkan saja. Kita kan butuh sana bibit-bibit dari kelas bawah juga. Ya. Jadi mungkin kelas 5 itu sekaligus sebagai panitia itu ya. Seperti itu ya, panitia pelaksana. Ya. Tapi bisa mengikuti dan juga bisa memfasilitasi adik-adiknya juga dalam mengikuti kegiatan ini. Sehingga kita punya bibit-bibit atau anak-anak yang mungkin menonjol dalam kita futsal tersebut. Meskipun dia tidak ikut futsal, kan kenyataannya beda gitu. Kadang anak itu nggak ikut futsal misalnya, tapi dalam perlombaan tiap kelas ada misalnya apa ya, skill tersendiri. Itulah gunanya saya untuk perlombaan antar kelas itu sendiri, sehingga kita semua harus bibit yang ada di sekolah kita. Meskipun dia pun nggak ikut kegiatan ekstrakurikuler, mungkin loh baju sepatu, mungkin loh besok bayar dan sebagainya, itu kan juga nggak tahu. Terus yang ketiga terkait ini rencana. Terkait rencana itu apakah anak itu disuruh untuk menjadi kepanitiaan sendiri atau ada bimbingan dari guru khusus untuk membimbing anak. Karena saya rasa tidak mungkinlah anak disuruh untuk sertifikat sendiri, melaksanakan sendiri dan sebagainya. Jadi dalam karena ya tetap kita sebagai pendidik itu sebagai fasilitator khususnya pembelajaran atau PPJN ya, saya direct basic learning ini. Jadi anak-anak itu pastinya ada saya pendidik itu sebagai fasilitator. Nah, dalam masyarakat ini yang berperan itu apakah hanya guru atau guru yang terlibat di kelas 4, kelas 5. Ini baca dari saya maksudkan. Iya, aduh ya. Oke, jawab pertama-tama. Yang pertama adalah komunitas belajar. Nah, setelah saya mengikuti diseminasi kemarin, itu kan ada yang namanya pembentukan komunitas belajar di sekolah. Nah, ternyata sekolah kita ini yang paling cepat memulai. Sekolah kita ini sudah masuk ke dalam tahap inisiator, bukan lagi merancang. Tapi benar, kita memang benar paling cepat memulai, paling cepat berhenti. Gitu. Jadi rencananya kalau misalkan pengen dijalankan, harusnya tuh semua pihak harus terlibat. Ketua komunitas, terus kemudian anggota, dan terutama yaitu kepala sekolah.
kehadiran kepala sekolah itu sangat diperlukan dalam komunitas belajar. Jadi kalau misalkan kepala sekolahnya tidak bisa mengikuti, dilimpahkan ke ketua. Kalau ketua tidak bisa, baru dilimpahkan ke anggota. Terus yang kedua yaitu apa tadi? Nah, sasaran. Kenapa harus kelas 5 dan kelas 6? Nah, karena ini saya baru memulai, Pak. Ibaratnya tuh kalau misalkan di ACC ya, saya itu baru menerapkan. Jadi yang paling mudah itu kelas berapa? Kelas 5 sama kelas 10. Jadi kalau misalkan kegiatan berikutnya, yang kelas 5 naik kelas 6, yang kelas 6 jadi panitia, pesertanya kelas 4 sama 5. Seperti itu. Terus untuk pembibitan ya itu tadi nggak bisa kan, Sintayong aja kok kalau ngomongin Sintayong nih dipotong generasinya udah, baru dimulai pembibitan lagi gitu. Ini jangan ada satu lagi ada apa? Tidak cukup. Oke, ada lagi? Tangannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.